juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia ini. Di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi. Petrus, Yakobus, Yohanes, memang Tuhan mohon, tetapi tidak sanggup kalian berjalan bersamaku 1 jam saja. Roh memang kuat, tapi kaki mohon, orang yang menyerahkan aku sudah ada. Betapa kejarnya engkau mencium anak manusia adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan di dunia. Siapa yang kamu cari? Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah, siapakah yang kamu cari? Telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Petrus, serukanlah padamu, sebab barang siapa menggunakanmu akan binasa oleh Tuhan. Atau kau sangka bahwa aku tak dapat berseru kepada kamu, supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Sangkamu aku ini penyakit, maka kalian datang lengkap dengan pedang dan batu. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Perhatian pertama, Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun Yesus bagai domba yang diam membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi
tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Sudah lama aku menantimu, Yesus. Kita memang harus berdoa. Yesus, benarkah Engkau ini Mesias? Aku mencatat kami kamu kami yang lain anak manusia disebutkan dalam yang Apa? Baiklah kalian, Bu Yesus. Baiklah. Tidakkah kalian mengenal sebuah pemecatan? Karena itu, saudara-saudara, adalah lebih berguna jika seorang mati demi seluruh bangsa. Dia sekarang telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Serahkanlah membawa dia kepada Pilatus. Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup 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 Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesat. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau ini raja? apakah engkau berkata itu dari hatimu sendiri ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau tidak menjadi seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan orang-orang kepadamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadanya. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaan bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambamu telah menang, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaan bukan dari dunia. Jadi engkau adalah raja? Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapa yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus? Bebaskan Barabas bagi kami! Jika demikian, apa yang harus berbuat dengan Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Bebaskan Barabas bagi kami! Tetapi kejahatan apa yang dilakukannya?
Yesus, apa yang engkau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, penguasa kami hanyalah kaisar yang ingin menghujat, menghasut. Dia menghukum bahwa kita mau menguasai kaisar. Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Ini aku baru bertemu dengan kau yang nama Yesus itu. Hei Yesus, sang pembuat mujizat, buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku. Kalau kau sungguh-sungguh Mesias. Kenapa kau diam? Ayo, siksa dia, biar dia mau bicara. Kembali ke Pilatus. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat diangkat ke permukaan. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat sebab karena dia aku menderita dalam hidupku dan malam. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, dia akan kubiarkan pergi.
Aku menyuruh untuk mencabukinya, bukan untuk dihukum mati. telah mencambukinya. Sekarang dia akan membebaskan. Salibkan dia, salibkan dia. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, dia melawan Kaisar. Menyerahkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Hei kamu, lepaskan Barabas. Aku bebas, aku bebas. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia menurut hukum. Ambillah dia. Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia, salibkan dia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasih Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur. Hei Mesias, coba buatlah mujizat supaya kami percaya. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita, semisal menyangkal diri serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Betapa sering kita melarikan diri Siksa dia, salibkan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Siksa dia, salibkan dia. Salibkan dia. Siksa dia, siksa dia. Salibkan dia, salibkan dia. Siksa dia, siksa dia. Salibkan dia, salibkan dia. Siksa dia,
salib, di bawah salib. Kami menyembah sujud di kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Dengan sesungguhnya kelemahan Kau merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Bangun lagi dari kesalahan dan dosa kita. Bumi takkan menangis jika kita tertanduk dan jatuh. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat. Namun kami percaya, kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihilah kami orang berdosa ini. Yesus, tolonglah kami, pimpinlah kami. Perhatian ke depan, Yesus berjumpa dengan bumi. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Hei, ketahui, orang yang salah sisa lain. Cepat, siapa orang yang ingin memiliki? Hei, siapa orang itu? Cepat orang itu menuju pasal kita. Cepat, bantu dia.
Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memangku salib lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon. Berhentilah seorang Veronica mengesapi wajah Yesus. Kami mengucap sujud duka ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memikul wajah Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud duka Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus seorang diri memikul berat salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia, Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami sendiri. Berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila
Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus kami. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang
Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi sang kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman harus menjalankan semuanya itu karena satu hal lagi untuk ketiga kalinya. Namun ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan, Siksa dia, siksa dia, salibkan dia, salibkan dia, siksa dia, siksa dia, salibkan dia, siksa dia, salibkan dia, siksa dia, salibkan dia, siksa dia, siksa dia, salibkan dia, salibkan dia, siksa dia, siksa dia, salibkan dia, salibkan dia. Siksa dia, siksa dia, salibkan dia, salibkan dia. menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Sebaiknya kita undi saja. Siapa yang akan berpendapat raja ini? Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidup. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Kau telah menebus dunia. Hei Yesus, sekarang
Memang rasakan paku-paku ini akan menembus kaki dan tanganmu. Puncak Golgota sudah didaki oleh putra manusia. Dan kini tiba saatnya dia akan dibantai dengan basah. Keringat bercucuran membasahi tubuh. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja sekarang dipaku karena kemelasih manusia. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat ini, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidak-hatian. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib dan menembusi tanganmu. Wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Kau telah menembus dunia. Ia tidak malu. Pilatus menyuruh memasang Engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib jikalau engkau sungguh-sungguh anak Allah.